Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Semoga dilancarkan juga rezekinya. Di video kali ini, Minci akan bawain alur cerita film yang berjudul Subservience. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa buat nyalain notifikasi juga biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Yaudah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang bernama Nick dan Maggie. Saat akan membangunkan anak mereka, Maggie tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa di bagian dadanya. Beruntungnya, dokter berhasil menyelamatkan nyawa Maggie. Namun, Maggie diharuskan menjalani rawat inap di rumah sakit sampai dia mendapatkan donor jantung. Karena Nick harus tetap bekerja dan tidak ada yang mengurus anak-anaknya, Nick membawa kedua anaknya Ayla dan Max pergi ke sebuah toko robot. Robot-robot AI buatan perusahaan bernama Cobol itu bisa mengerjakan berbagai pekerjaan rumah seperti memasak, membersihkan rumah, hingga mengurus anak. The more they learn, the better they serve. And then you can leave for a year and come back to a picture-perfect home. Saat sedang fokus melihat-lihat, Ayla, anak pertama Nick, tiba-tiba menghilang dari Len. Untungnya, Ayla berhasil ditemukan oleh seorang wanita cantik yang ternyata adalah sebuah robot AI. Robot keluaran terbaru perusahaan Cobol ini telah didesain dan diupgrade sedemikian rupa agar bisa merasakan emosi sama seperti manusia. Awalnya, Nick ragu untuk memilih robot tersebut karena dia takut kilaf. Tetapi, karena Ayla terus merengek untuk membelinya, Nick pun akhirnya langsung membungkus robot tersebut. Keesokan paginya, Nick pun terlihat sangat kerepotan mengurus kedua anaknya. Beruntungnya, tak lama kemudian, robot yang diberi nama Alice tersebut diantarkan ke rumahnya. Good morning, Mr. Peretti. Mornings are a little crazy. I'm not Nick pun langsung menjelaskan beberapa tugas dan jadwal kegiatan mereka sehari-hari. happy to do it for you. We'd like to grant primary user status. What's her name, Daddy? I don't have a name yet. Setelah menyuruh Alice beres-beres rumah, Nick pun pergi mengantarkan Ayla ke sekolah. Saat pulang ke rumah, Nick pun dibuat kagum sekaligus takjub. Seluruh sudut rumah telah dirapikan dan dibersihkan oleh Alice. Malam harinya, Alice pun membuatkan makan malam. Sayangnya, Ayla merasa kurang puas dengan masakan Alice karena tidak seenak masakan ibunya. So he can't bother you? Saat tengah malam, Ayla nampak diam-diam menyelinap ke dapur untuk mengambil cemilan. Dia pun terpeleset dan menjatuhkan toples kuenya. Untungnya Alice dengan sigap menangkap Ayla. Tetapi hal itu membuat kaki Alice terluka. Setelah menenangkan Ayla, Nick pun mendatangi Alice dan meminjamkan baju milik Maggie. Sorry. Thank you. Everything's perfect, Nick. Keesokan paginya, Nick membawa anak-anak untuk menjenguk Maggie. Melihat sosok Alice, Maggie pun terlihat sedikit cemburu. Maggie tahu jika Alice adalah manusia, maka Alice akan menjadi tipe cewek idaman Nick. Namun, di sini Nick berusaha menenangkan Maggie dengan mengatakan bahwa Maggie adalah wanita satu-satunya di hatinya. I thought you were gonna get an old English butler. Women warm-blooded and sharp. Like the old days. Yeah, right. Oh, just your father's inadequate. So I'm going with a jackhammer. Dreams, pal. Hey, so I give her a look. Get out the sewer, covering me from head to toe. Saat berada di tempat kerja, Nick melihat bosnya Louis yang sedang berbicara dengan petinggi perusahaan Cobol. Selesai jam kerja, Nick pun mendesak bosnya untuk memberitahukan apa yang terjadi. Louis pun akhirnya jujur bahwa dia terpaksa mengganti para pekerja menjadi robot AI. Namun, Louis berjanji akan tetap mempekerjakan Nick sebagai mandor di sana. Di satu sisi, Nick tidak mau menjadi mandor bagi para robot. Tetapi, di sisi lain, Nick juga membutuhkan uang untuk membayar biaya rumah sakit Maggie.
Nick yang pusing 7 keliling pun akhirnya melampiaskan stresnya dengan mengutak-atik mobilnya di garasi. Alice yang bisa menganalisis perasaan manusia pun menyadari hal tersebut dan menghampiri Nick. Di sini Nick pun akhirnya bercerita bahwa semua teman-teman kerjanya akan digantikan oleh robot. Alice pun hanya bisa mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil karena robot kuat dan tidak pernah merasa lelah, yang secara biaya dan waktu juga pasti akan lebih hemat dan efisien. Nick juga seharusnya mengetahui hal tersebut karena dia juga menggunakan jasa robot untuk membantunya mengerjakan pekerjaan rumah. So, Queen as Alice Oh my, that's very morbid. in a hospital? Maybe you shouldn't think about it. Why don't you ever brush your teeth? I have an internal... Selesai menidurkan Ayla dan Max, Alice menghampiri Nick yang sedang menonton film. Menurut Nick, film tersebut merupakan film romance terbaik. Namun, Alice mengatakan bahwa di ingatannya film tersebut hanyalah film percintaan menye-menye. Nick pun mengatakan bahwa Alice harus menonton film tersebut dengan menggunakan perasaan. Nick meminta agar Alice menghapus ingatannya tentang film tersebut. Alice pun setuju dan menyuruh Nick untuk menekan tombol reset yang ada di belakang lehernya. For 7 seconds. Yes. Saat Nick tertidur, tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari Maggie yang memberikan kabar bahwa dokter telah menemukan donor jantung untuknya. Keesokan paginya, mereka semua pun pergi ke rumah sakit. You're washing my husband's underwear. I think you can call me Maggie. Sebelum operasi, Maggie sempat memberi pesan kepada Alice untuk menjaga Nick serta anak-anaknya jika semisal amit-amit terjadi apa-apa dengan dirinya. Maggie juga meminta kepada Alice agar tidak membiarkan Nick sedih dan stres berlebihan. Beberapa jam berlalu, dokter tiba-tiba keluar ruangan dengan keadaan panik. Ternyata jantung yang akan didonorkan ke Maggie tidak bisa dikirimkan hari itu akibat cuaca yang buruk. Hal itu tentu saja membuat Maggie merasa sangat sedih dan terpukul. Padahal Maggie sudah berharap bahwa dia bisa kembali secepatnya ke rumah berkumpul dengan keluarganya lagi. They just need to be alone. Sepulangnya dari rumah sakit, Nick pun meluapkan emosinya dengan mengoprek mobilnya sambil minum es teh. Alice pun kembali menghampiri Nick dan mencoba untuk menenangkannya. It's funny, you know. Nick pun merasa heran saat mengetahui bahwa Alice juga memiliki denyut nadi sama seperti dirinya. Ternyata Alice memang dibekali dengan jantung buatan agar mirip dengan manusia. Saat mengecek detak jantung Nick, Alice tahu bahwa aliran darah Nick meningkat. Alice tahu jika aliran darah tersebut tidak dinormalkan dalam tanda kutip, maka itu akan membuat Nick stres. Alhasil, Alice pun mengajak Nick untuk mabar pusreng dengannya. Beruntungnya, Nick masih berpegang teguh kepada imannya. Nick pun akhirnya memilih untuk menurunkan aliran darahnya itu dengan cara berlari keliling kompleks. Keesokan paginya, Nick pun kembali bekerja seperti biasa dan menjenguk Maggie di rumah sakit. Tell Isla to go classic. Sesampainya di rumah, Nick pun dibuat iri sekaligus rindu saat melihat kehangatan keluarga tetangganya. Saat mengecek keadaan Ayla, Nick pun sadar bahwa Alice telah menghilangkan foto-foto Maggie dari frame digital di kamar Ayla. Alice berdalih bahwa foto Maggie hanya akan membuat Ayla merasa sedih. Mendengar hal itu, Nick pun marah dan menyuruh Alice untuk mengembalikan foto-foto Maggie. Malam harinya, Nick diajak nongki oleh teman-teman kerjanya. Kini, teman-temannya tersebut sudah menjadi pengangguran karena pekerjaan mereka telah diambil alih oleh para robot. Di sini, teman Nick yang bernama Monty mengajak Nick untuk balas dendam. Nick pun berusaha mencegahnya, namun sepertinya tekad Monty sudah bulat. I got wiped out by a comet. Boom. We let these soulless take over. Guys want to have some fun? And since they haven't returned a single phone call,
Monty. Maybe you should introduce us. No. Like all of us. See, just remind me. See, that's the problem with these big corporations. Give me the dignity of a name. Well, we better get rid of the evidence. Don't stop it! Sesampainya di rumah, Alice kembali memancing Nick dan mengajaknya untuk mabar pusreng. Awalnya Nick menolak karena dia tidak ingin menyakiti hati Maggie. Tetapi setelah Alice meyakinkan bahwa orang lain juga melakukan mabar dengan robot, Nick pun akhirnya kilaf. She eats a cupcake, and it makes her grow really, really. His crying raises Daddy's blood pressure. Morning. How did you sleep after? I think we need to talk. Keesokan paginya, Nick meminta agar Alice tidak mengulangi perbuatannya semalam. Nick juga meminta agar Alice berhenti menganalisa perasaannya. All the time. It's about satisfying the other. That's all. Saat di tempat kerja, Nick pun ditegur oleh atasannya atas kejadian kemarin. Atasannya juga mengancam akan memecat Nick jika hal itu terjadi lagi. Kemudian, Nick tiba-tiba mendapatkan telepon dari Maggie yang mengabarkan bahwa operasinya bisa dilakukan besok. Singkat cerita, operasi Maggie pun berjalan dengan lancar. Setelah beberapa hari, Maggie pun diperbolehkan pulang ke rumah. And 3. My little man. Let's give this a breakfast. Mason, I simply wiped it from my database. Me! Smells. I've got it, Mrs. Peretti. Yep, definitely better than Alice's. How much I miss this? Di sini, Maggie mulai merasa kurang nyaman dengan keberadaan Alice. Please. Keesokan paginya, Maggie pun terbangun karena mendengar teriakan Ayla. Maggie pun berlari panik sampai-sampai dia terjatuh dari tangga. Saat Nick pulang, Nick mendapati Alice yang sedang membacakan Ayla cerita dengan menggunakan suara Maggie. Nick pun memarahi Alice dan menyuruhnya untuk tidak melakukan itu lagi. The banister broke, but she's fine. Nick kemudian membangunkan Maggie karena dirinya telah menyiapkan sedikit surprise untuk Maggie. You know what? Dan Alice sepertinya tidak suka melihat kemesraan antara Nick dan Maggie. Dengan sengaja, Alice masuk ke kamarnya dan memberhentikan aktivitas mabar mereka berdua. Setelah gagal mabar, Nick pun didatangi oleh Monty. Monty curhat bahwa sekarang dirinya seorang pengangguran dan istrinya meminta cerai. Monty pun menyalahkan Nick atas nasib sial yang menimpanya. Monty juga menuduh Nick telah mengadukan tindakannya kepada Louis. Nick pun mengelak dan mereka berdua pun berujung adu mekanik. Namun tiba-tiba... What you think I'm doing? I think we're out here drowning. Alex, enough. I'm gonna drag you. Hurt people. I'm programmed to protect my pride. She won't live long, Nick. And when she dies, Sophie is the woman you love and you don't have to suffer. And he's gonna speak to Louis. Setelah pertengkaran tersebut, Alice pun diam-diam pergi ke rumah Monty dan menghabisinya. I'm afraid that with all the stress from my... Yeah, I mean,
Maybe you're right. Tell you got no rights. You got nothing. When I called. Moving me from Nick's life runs counter to his happiness. I wanted to talk to you about Monty. Nick. He's dead. Keesokan paginya, Nick pun terkejut saat mengetahui bahwa Monty telah tiada. Let me help you. Sementara itu, Alice terlihat meminta izin kepada Maggie untuk memenuhi kebutuhan mabar Nick. Alice beralasan bahwa hidup Maggie sudah tidak akan lama lagi, dan jika Nick kekurangan jatah mabar, maka itu akan membuat Nick merasa stres. Di sini, Maggie juga akhirnya mengetahui bahwa Nick pernah mabar dengan Alice. When Nick is satisfied, his blood pressure and his stress levels said something to offend you. Get out of my house! Hey, babe. Alice with them. Saat Nick pulang ke rumah, Maggie pun langsung mengkonfirmasikan hal tersebut kepada Nick. Nick pun tidak bisa berbuat apa-apa selain mengatakan yang sejujurnya. Nick pun meminta maaf dan mengatakan bahwa itu hanya perbuatan khilaf semata. Didn't mean anything, Maggie. You put your dick in her. So you had to in it. And a voice. She cooks for our kid. It's nice knowing that when I was fighting for my life. After visiting me in the hospital. Di tengah-tengah perdebatan, mereka berdua dikejutkan dengan suara tangisan Max. Ternyata Alice berniat untuk menenggelamkan Max di dalam bathtub. Sometimes you have to. Beruntungnya, Max masih bisa terselamatkan. Mereka berdua berhasil menghentikan aksi gila Alice dan melumpuhkannya. Tak lama kemudian, petugas Kobol pun membawa Alice untuk diperiksa. Sementara itu, Maggie dan Ayla pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan keadaan Max. It's my fault. Listen, I think it's best if I go in alone. I know I fucked up. Hank, nobody likes you. Para ilmuwan pun menemukan banyaknya kerusakan protokol di dalam chip otak Alice, yang dimana artinya Alice berhasil mengabaikan semua protokol yang ditanamkan di dalam dirinya, sehingga dia bisa mengambil keputusan dan melakukan apapun sesuai dengan kemauannya sendiri. Dan tiba-tiba, I've never seen that before. Alice berhasil meretas sistem Kobol dan membuat kloningannya dengan tubuh baru. Welcome to head home and return first thing tomorrow. Scotch on the rocks. What's got you down? Women. Alice pun kemudian mengunjungi Nick yang sedang menenangkan diri di warkop. Nick pun langsung mengusir Alice dan memintanya untuk berhenti mengganggu keluarganya. Tetapi di sini Alice malah mengatakan bahwa dia harus menyingkirkan keluarga Nick karena mereka hanyalah beban yang membuat Nick merasa stres. Mengetahui bahwa Alice juga memiliki perasaan seperti manusia, Nick pun berusaha untuk menipunya. Dan di saat Alice lengah, Nick pun segera mengambil tindakan. Is everything okay? You let them take me away, Nick. Betrayed my family. You became real. Kembali kepada Maggie yang sedang berada di rumah sakit. Maggie mendengar suara aneh dari arah resepsionis dan berniat untuk mengecek. Ayla pun juga terbangun saat mendengar suara ibunya yang memanggil-manggil namanya.
can't be here. Walaupun terluka karena pecahan kaca, beruntungnya Maggie dan Ayla masih berhasil selamat. Maggie pun kemudian berniat untuk mengambil Max dan pergi dari sana. Sialnya, robot tersebut berhasil menemukan Maggie akibat jejak sirup ABC yang menetes di lantai. Maggie pun sempat berniat untuk kabur dengan menggunakan mobil ambulans. Sayangnya, usaha tersebut gagal saat mobil ambulans tidak berhasil dinyalakan. Maybe if I had your heart, Nick would love. Saat Maggie terdesak, untungnya Nick datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Karena kerasnya benturan, Nick pun akhirnya pingsan. Saat Maggie hendak menyelamatkan Nick, tiba-tiba robot tersebut kembali bangun. Dengan sisa-sisa tenaganya, Nick pun berhasil menyelamatkan Maggie. Did you see how brave I was, Daddy? You were the bravest. Keesokan paginya, terlihat Maggie, Max, dan Ayla yang datang menjenguk Nick. You're getting a new car fix? They said I could go home later today. Love you. Sementara itu, perusahaan Kobol masih berusaha untuk menyelidiki kasus Alice. Namun tiba-tiba, Alice berhasil mereset server dan kembali menghidupkan dirinya lagi. Dan film pun tamat. Sebuah ending yang cukup membagongkan ya guys. Tetapi melalui ini, kita disadarkan bahwa suatu saat nanti di masa depan, film ini bisa-bisa menjadi kenyataan. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan alur filmnya. Last but not least, buah kelapa, buah manggis. Jangan lupa subscribe yang manis. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye guys.